Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja UKM BPJ dalam jabatan tahun 2024 batch 1. Saya atas nama Abdul Kirom dari LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024 akan melaksanakan video reel pembelajaran uji kinerja dengan materi pemahaman hadis, sunnah, khobar, dan asar sebagai sumber hukum dan teladan dalam Islam. Adapun model pembelajaran yaitu PJBL atau Project Based Learning di kelas 7 di SMP Negeri 2 Kabat dengan alamat Jalan Raya Pakel Macan Putih, Kecamatan Kabat. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Sebenarnya berdoa mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran ini nanti bisa memberikan manfaat dan berkah kepada kalian semuanya. Baik anak-anak, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Apa? Satu Nusa Satu Bangsa. Apa? Ayo, 1, 2, 3. Terima kasih. Saya cek dulu kehadirannya ya. Ahmad Jerry Setiawan. Ya. Ahmad Mastur. Aira Firda Putri Wandi. Ya. Maita Amanda Putri. Ya. Berota Yun. Ya. Syahrini Ramadhani. Ya. Alhamdulillah masuk semua anak-anak. Kita lanjutkan ya untuk pertanyaan pemantik sebelum kita mempelajari tentang bab pada hari ini. Apakah yang kalian ketahui tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar? Ada yang tahu? Mungkin ini ketika kalian duduk di bangku sekolah dasar, ini pernah kenal hadis, sunnah, khobar, dan asar. Ada? Apa itu hadis? Ada yang bisa? Kemudian nomor 2, apakah fungsi dari hadis, sunnah, khobar, dan asar?
Dan saya yakin hadis sunnah itu kalian sudah tahu, cuma untuk khobar dan asar baru kali ini. Nanti kita jelaskan bersama-sama ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama memahami pengertian dasar dari hadis sunnah khobar dan asar dalam konteks ajaran Islam. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar, serta memahami peran masing-masing dalam sumber hukum Islam. Sebelum kita ke materi, kita buat kesepakatan kelas seperti biasanya, yang kemarin-kemarin kita lakukan. Kesepakatan kelas dulu, ini saya kasih satu persatu, ditulis kesepakatan kelas. Nanti setelah ditulis langsung ditempel di sebelah proyektor, ya, seperti biasanya itu. Sudah menulis kesepakatan kelas bisa ditempel di sebelah ini. Nah, yang sudah langsung saja ditempel. Ada yang sudah selesai, langsung ditempel. Di papan tulis ini saya bacakan satu persatu ya. Saya bacakan. Yang pertama, dilarang makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Terus kemudian menghormati guru saat menjelaskan. Nah, itu tadi kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati bersama ini. Selanjutnya, saya jelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa yang tadi ada di pertanyaan pematik ya ini. Hadis secara bahasa berarti berita atau perkataan. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, tatapan ataupun sifat. Jadi segala sesuatu hal yang terdapat pada Nabi Muhammad, baik itu perkataannya, perbuatannya, ataupun sifat beliau, maka disebut hadis. Ini sunnah. Pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa berarti jalan atau kebiasaan. Secara istilah, sunnah adalah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan, tetapi lebih menekankan pada aspek teladan dan amalan. Selanjutnya, khobar. Khobar berarti berita. Dalam ilmu hadis, khobar adalah istilah yang sering dipakai secara sinonim dengan hadis. Namun, sebagian ulama membedakan antara khobar dan hadis dengan mengartikan khobar sebagai berita yang berasal dari selain Nabi. Berarti yang terakhir, pengertian asar. Asar ini yaitu jejak atau pengaruh. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan membentuk kalian kelompok dengan berhitung 1 sampai 5. Jadi nanti ketika 1, 2, 3, 4, 5 kembali lagi ke 1 ya. Baik, yuk dihitung dari sini. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang angka 1 berkumpul dengan angka 1, yang angka 2 berkumpul dengan angka 2, dan seterusnya ya.
Ayo, sekarang berkumpul sesuai dengan angka-angkanya. Monggo. Sudah ya, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Coba saya ingin tahu kelompok satu mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ini saya kasih kertas manila yang nanti bisa kalian kreasikan masing-masing ya. Diskusikan dengan kelompok kalian, buat proyek yang bagus dan lain sebagainya. Nih. Baik, lembar LKPD kelompok sudah saya kasihkan. Itu kalian musyawarahkan dengan teman kelompok kalian, diskusikan dengan baik, buat montase dengan baik. Untuk kertas yang putih tadi semuanya ditempel ya. Pelatih kuning dan lain sebagainya terus ditempel. Sebelum kalian melakukan, kita kesepakatan dulu kira-kira berapa menit untuk menyelesaikan proyek ini. 30 menit, setuju? Berarti nanti 30 menit harus selesai semuanya dan kemudian mempresentasikan kelompok demi kelompok ya untuk memaparkan kita. Oke, dimulai dari sekarang. Monggo.
diberikan 30 menit, ada kesempatannya kan 30 menit untuk menyelesaikan proyek. Nah, setelah proyeknya selesai, saya mohon kertas-kertas sisa atau sampah-sampah itu dibuang di tempat sampah. Ya, monggo dibuang dulu. Sampah-sampah, ayo di tempat sampah. Ya, kelasnya terasa bersih dan indah. Sebelum presentasi, biar kalian lebih semangat ya, karena sudah kayaknya saya lihat sudah agak loyo membuat proyek dan lain sebagainya. Pak, berdiri semua, kita lakukan SPG. Berdiri semua. Berdiri semua, sudah siap? Kita mulai SPG terlebih dahulu. 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali tepuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya, duduk kembali. Ada yang masih Alhamdulillah, proyek kalian sudah selesai. Kira-kira yang ingin presentasi terlebih dahulu kelompok mana? Kelompok berapa? Nah, kelompok 5 boleh langsung maju untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Untuk teman-teman yang lain atau kelompok yang lain, saya untuk mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 5. Geser kepala. Geser. Ya, terima kasih. Yang lain mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ahmad Maulana Ishak. Saya Nurka Eka Salsabila. Saya Maulidana Hasanah. Pada kelompok kami akan menjelaskan tentang hadis yang disampaikan oleh Laura. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahan alat lalu langkah-langkahnya. Bahan yang digunakan adalah gunting, lem, kertas manila. Langkah-langkahnya yaitu menggunting kertas sesuai pola dan menempelkan kertas. Lalu saya akan melanjutkan kepada Laura. Pengertian hadis adalah hadis secara bahasa berarti cerita atau perkataan. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawil dan hadis syahih. Hadis mutawil dan hadis syahih, hadis hasan, hadis jaif. Fungsi hadis adalah sebagai penjelasan Al-Quran. Yang kedua, sebagai sumber hukum Islam. Unsur-unsur hadis yaitu sanad, matan, dan rawi. Sudah? Nah, ada yang ditanyakan? Kelompok lain ke kelompok 5? Ada yang ditanyakan? Beri aplaus untuk kelompok 5. Kita kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, kelompok berapa yang ingin presentasi? Kelompok 3. Monggo. Bisa mempresentasikan. Untuk kelompok lain, sekali lagi untuk mendengarkan presentasi kelompok 3, dan kalau kurang paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja proyek kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aira Firdausi. Saya Rafa Ramadhani. Saya adalah Putri Kamila. Saya majelis dewan. Bahan alat dan
Langkah lengkap yang dirasakan oleh ibu. Bahan dan alat yaitu lem, kertas, dan gunting. Langkah-langkahnya yaitu menempel kertas yang sudah disiapkan dan menggunting kertas. Saya akan mendeskripsikan proyek kami. Pada proyek ini kami menjelaskan tentang pengertian sunnah dan jenis-jenis sunnah. Sunnah adalah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun perkataan, tetapi lebih menekankan pada aspek teladan dan amalan. Ada juga jenis-jenis sunnah. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan sengaja ataupun tidak sengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup kembali ke tempat duduknya, ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak. Boleh kembali ke tempat duduknya. presentasi sekarang juga ingin saya buat tes dulu ya, kira-kira pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan itu berapa persen yang bisa yang dapat dipahami. Ini ya, kalian buka HP-nya, linknya sudah saya kirim ke kalian semuanya di grup ya. Nih kodenya, kode untuk masuk ke kuisis. Link yang saya berikan tadi di grup itu dibuka, terus kemudian muncul kode ini, kodenya sudah? Sudah diisi nama kalian, nama lengkap, bukan nama panggilan.
Ya, kalau sudah, semuanya sudah kan? Sudah. Ya, kita mulai. kuisis ini hasil dari kalian mengerjakan, dan ada beberapa anak, tiga anak yang belum memenuhi KKM atau KCTP ya, yang belum memenuhi. Nanti bagi yang sudah memenuhi maka akan diadakan pengayaan, bagi yang belum maka akan diadakan remedi atau remedial. Oke, selanjutnya, nah kita sudah sampai kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan mulai awal sampai akhir, dan teman kalian yang presentasi nih, hadis, sunnah, khobar, dan asar itu merupakan sumber penting dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Masing-masing memiliki peran tersendiri dalam membentuk fondasi ajaran dan praktek kehidupan umat Islam. Hadis tadi yang dapat disampaikan oleh kelompok kalian tadi, hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah berasal dari kata dasar yang sama dengan hadis. Sunnah secara umum merujuk pada perilaku atau praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan khobar berbeda dari hadis. Khobar adalah sebagian bentuk berita atau informasi yang datang dari masa lampau, bisa dari Nabi atau sahabat. Sedangkan asar, istilah yang sering dikaitkan dengan ucapan atau perbuatan sahabat dan para tabi'in. Ini kesimpulannya. Kira-kira dari kesimpulan yang saya sampaikan, ada pertanyaan? Iya. Terus sekarang saya mau tanya, bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Kalian senang apa enggak? Senang. Kira-kira apa yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini? Bisa main gamenya? Ya. Terus kemudian alhamdulillah sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, walaupun ada beberapa anak yang mungkin itu terburu-buru untuk dengan kecamatan untuk mengerjakannya lagi. Untuk pertemuan yang akan datang kita belajar tentang qalqalah dan mad. Mad itu apa? Bacaan panjang. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan. Dan anak
tetap semangat belajar, jangan kendor, kurangi bermain kalian biar kalian menjadi orang yang sukses. Nah, oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan suratul Asr atau surah Al-Asr, yaitu Al-Asri. Kita baca bersama-sama, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan berkah menjadi kita semuanya. Amin. Berdoa mulai.